Saya rasa kan kasusnya banyak kita jumpai di klinis ya, kalau di tempat praktek, di rumah sakit apapun kita mesti mendapatkan trauma, apalagi pada anak-anak. Udah sulit diperiksa, dokternya umpan sudah. Kalau ada pertanyaan untuk tidak ada mungkin dokter Vivi. Oh, ada webinar sambil menunggu yang ini yang ditujukan untuk Dokter Aulia. Jadi pembicaranya dari Arab kita datangkan ya, dari Aulia. Pertanyaannya dari Dokter Vina Medan. Bagaimana cara pemberian steroid pada pasien angle closure glaukoma dengan salah satu efek steroidnya adalah peningkatan TiO untuk yang pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, kapan injeksi 5FU dihentikan pada saat post trabeculectomy? Seperti itu. Monggo dok. Terima kasih pertanyaannya dari jauh ya, dari Medan. Jadi yang kita maksud pemberian steroid pada pasien glaukoma sudut tertutup akut itu adalah steroid topikal. Pemberian steroid topikal jangka pendek atau juga steroid sistemik itu tidak menyebabkan kenaikan tekanan intraokuler pada kasus ini. Pada umumnya, kasus steroid induced glaukoma itu adalah pemakaian steroid jangka panjang atau yang steroid responsiveness. Jadi kalau untuk angle closure, steroid sangat-sangat bermanfaat. Menurut pengalaman kita, pasien yang diberikan steroid, dia inflamenya menurun, TiO-nya turun, dan bisa lebih cepat persiapan untuk terapi operatifnya. Kalau tanpa steroid, seringkali reaksi peradangannya itu mencegah terjadinya penetrasi obat maupun resolusi dari serangan yang sempurna. Jadi tidak ada kekhawatiran, diberikan saja sehari 6 kali atau 8 tetes. Untuk fase-fase akut sangat berbeda diberikan steroid dengan tidak diberikan steroid. Saya kira itu ya, tapi sama juga setelah kita terapi trabeculectomy kan kita memberikan steroid karena kita sudah tidak lagi mengkhawatirkan terjadinya induksi ya, penebalan trabecular meshwork dan lain-lain karena itu sudah lain, mekanismenya berbeda. Kemudian yang kedua, untuk injeksi fluorouracil ini tidak continuous, tidak terus-menerus ya. Biasanya hanya diberikan minggu pertama pasca operasi. Kita bisa beri injeksi subkonjungtival itu 0,1 cc, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jarang kita berikan melebihi dari minggu ketiga atau setelah 1 bulan pasca trabek. Biasanya kadang-kadang bermanfaat, tapi sebagian besar proses fibrosis atau proses peradangan sudah berhenti setelah 1 bulan pasca operasi. Jadi kalau mau memberikan 5FU, idealnya pada fase-fase penyembuhan minggu pertama pasca operasi. Terima kasih dokter Aulia. Jadi tidak masalah ya dokter Aulia untuk pemberian steroid pada angle closure karena kita ngomongnya jangka pendek. Tujuannya adalah untuk mengurangi inflamasi terutama ya dok. Oke. Mungkin ada lagi dari peserta audiens untuk bertanya ke pembicara yang ada di depan, pakar-pakarnya. Bila tidak ada, mungkin ada satu lagi. Ini kayaknya yang ngefans banget dengan dokter Aulia cukup banyak ya. Jadi untuk dokter Aulia lagi dari webinar ya dok. Dari Medan lagi dok. Dari dokter Jansen dari Medan. Pertanyaannya adalah salah satu outcome post-op trabek itu kadang-kadang kan ada hipotomi dok ya. Jadi pada hipotomi yang lebih dari 2 minggu itu apakah langsung dilakukan intervensi? Jadi atau apa masih menunggu kira-kira 1-2 bulan ke depan untuk melakukan intervensi pada kasus yang hipotomi post trabek? Silakan dok. Terima kasih dokter Jansen dari Medan. Jadi hipotoni pasca trabeculectomy memang kita beberapa waktu lalu pernah juga membahas ini luas sekali waktu mungkin PIT kalau tidak salah. Menarik sekali. Jadi hipotoni pasca trabek karena banyak sekali mekanismenya. Jadi ada beberapa faktor. Kalau karena leakage, kita tidak menunggu 2 minggu, bahkan hari kedua, hari ketiga boleh langsung intervensi koreksi kalau leakage-nya major leakage. Tapi kalau minor leakage masih bisa dengan contact lens atau dengan agen-agen lain. Tapi kalau hipotoni ansih hanya TiO-nya 6 tapi lain-lainnya stabil, COA dalam, tidak ada
makulanya juga tidak terganggu ya, visusnya tetap, itu boleh kita observasi. Biasanya observasi sampai 2-3 minggu. Pada umumnya kalau tidak ada komplikasi yang berarti, insya Allah sudah tidak berlanjut hipotoninya. Kalau masih berlanjut, baru kita pikirkan, karena biasanya sebabnya sudah bukan lagi di anterior. Mungkin ada siklodeasis cleft atau produksinya yang berkurang. Jadi intervensi bisa dipikirkan tergantung mekanisme hipotoninya apa. Kalau COA dangkal, leakage, kita perlu intervensi. Kalau COA dalam, kita observasi dulu kondisi makulanya bagaimana. Kalau tidak ada hipotoni makulopati, tidak ada choroidal detachment, aman, pasien diminta istirahat saja, kita tunggu saja, tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Dokter Aul. Gitu ya, Dokter Johnson yang dari Medan, dari webinar. Untuk semoga terpuaskan di sana di Medan. Mungkin saya kembalikan lagi ke audiens bila ada pertanyaan. Sepertinya ada yang mewakili dari mau bertanya ke Dokter Wido nih, Dokter Vivi. Terima kasih Dokter Hendra. Mau menanyakan ke Dokter Wido, Dok, kalau pada kasus traumatik optik neuropati itu apakah selalu muncul langsung setelah trauma atau bisa delay ya Dok ya? Sehingga kalau misalnya kita menemui pasien habis trauma, kita melihat optik nerve-nya normal, kira-kira kapan kita bisa follow up kan pada loss? Terima kasih. Terima kasih Dokter Vivi pertanyaannya. Jadi memang impact dari trauma sendiri pada optik nerve tidak selalu langsung. Ya, jadi bisa ongoing proses karena seperti mekanismenya sendiri pada saat setelah terjadi trauma, maka akan bisa menjadi suatu proses edema atau histotoksi dari jaringan sekitarnya itu membutuhkan waktu. Sehingga kadang pada pasien-pasiennya dengan trauma datang, visus masih bagus, pemeriksaan fungsi nafas juga masih bagus, tapi ternyata 1-2 hari atau bahkan 3 hari atau seminggu kemudian ternyata ada suatu penurunan dari fungsi nafas optikus, itu bisa terjadi ya. Atau bahkan pada saat hasil pemeriksaan normal, kemudian setelah 2-3 minggu kemudian visusnya benar-benar turun, pada saat kita periksa ternyata optik ini sudah mengalami atrofi, itu sendiri juga bisa terjadi. Jadi memang tidak selalu terjadinya secara langsung. Jadi memang it takes time, kadang butuh waktu untuk bisa mengakibatkan suatu trauma. Hanya apabila suatu traumanya mekanismenya secara direct seperti tadi yang contoh adanya benar-benar suatu fragmen dari tulang mengenai ke optik nerve, maka efeknya kan bisa langsung. Jadi manifestasinya pun bisa langsung muncul pada saat itu juga. Seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Vivi. Terima kasih Dokter Wido. Mungkin ada lagi? Waktunya kurang, masih agak banyak ya, 5 menit ya? 5 menit, jadi masih bisa bertanya lagi. Oh ya, silakan Dokter Ai. Terima kasih Dokter atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan kepada Dokter Leli, jadi biasanya kalau anak-anak yang sulit untuk kita periksa kan biasanya kita lakukan examination under general anesthesia. Nah, mungkin apakah ada teknik lain yang dapat kita gunakan? Karena kan kalau kita harus general anesthesia kan kita harus konsul dulu ke anestesi dan membutuhkan proses yang panjang. Jadi kita nggak bisa lebih cepat memeriksakan pasien, terutama mungkin dimaksud di sini adalah anak. Apakah ada teknik lain yang dapat kita gunakan mungkin pada saat pasien datang ke poli, kemudian kita biar cepat gitu, biar bisa dilakukan pemeriksaan dengan segera. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ai untuk pertanyaannya. Untuk pemeriksaan pada bayi dan anak-anak, memang yang sekarang kita sering lakukan untuk ophthalmologis adalah upaya examination under anesthesia. Cuman kalau kita sekolah sih katanya ada GI atau future anesthesia gitu ya. Anaknya dipekap gitu ya. Cuma ada ini sih juga ada teman saya sempat sharing, memang hati-hati sekali untuk kasus-kasus di mana bayi dan anak ada kasus hordeolum. Kemudian untuk penata laksanaannya karena tidak dilakukan GA, anak tersebut yaitu dikucur ya diapakan dipegangin sampai tidak berdaya gitu ya. Itu apa yang terjadi dengan kecepatan yang sepersekian detik. Hordeolum itu maunya invisi, ternyata menimbulkan trauma tembus, akhirnya bikin katarak. Jadi mungkin saya juga buat teman-teman yang lain, karena saking cepatnya waktu mau invisi itu sehingga tidak ada bekas yang mungkin sudah epitelisasi di korneanya cepat banget. Akhirnya begitu saking cepatnya tidak ada
akhirnya keluarganya komplain setelah insisi kok anak saya kok jadi kabur, itu datang ke kami juga kolega yang pediatrik oftalmologis. Kita cek kan keadaan secepat itu mungkin anaknya sempat berontak, akhirnya ada trauma tebus dan katarak. Mungkin kita jangan terlalu mudah lagi untuk mengucur, maksudnya untuk memeriksa dengan paksaan gitu ya, di bawah paksaan. Yang mungkin bisa jadi alternatif adalah kalau memang yang bisa kita lakukan dengan pemberian oral hidrat ya dokter, bisa diberikan oral hidrat sirup nanti berdasarkan dosisnya. Kemudian biasanya anak tersebut sudah mulai teler, ngantuk, mungkin bisa kita lakukan baik pemeriksaan ataupun kita mau melakukan seandainya ada tindakan operasi. Memang nanti, tapi cuma oral hidrat ini memang tidak dijual bebas, yang di Malang hanya ada di Saiful Anwar. Jadi kita bisa tahu anak tersebut, kita minta, kita resepkan berapa mili, kita minumin berapa sendok, kemudian kita lakukan tindakan. Terima kasih untuk pertanyaannya yang bagus, Dokter Ari. Terima kasih, Ria. Terima kasih Dokter Ari. Bagus sekali ya pertanyaannya. Masih ada 2 menit lagi untuk peserta lain. Mau nggak dok? Mungkin ada yang di belakang? Ada? Oh iya. Aduh dok, saya nggak pakai kacamata. Maaf dok. Dokter Aden, silakan dok. Terima kasih. Presentasinya Dokter Aulia itu menarik buat saya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu bahwa Dokter Aulia ini kan dari Madura, tapi darah campuran India. Ya, seperti kita ketahui orang Madura itu, apalagi di Pamekasan, tempat kita bersama itu banyak sekali sekarang mulai banyak sekali kasus glaukoma sebetulnya. Tapi problem utamanya pada kasus glaukoma yang ada di Madura itu adalah compliance, kepatuhan sebetulnya. Jadi banyak pasien-pasien datang pertama oke, datang kedua disuruh kontrol 1 minggu oke, penggunaan obatnya baik dan kepatuhan terhadap pemakaian obat juga baik. Tapi setelah kontrol berikutnya kesulitannya mulai timbul. Kenapa? Pasien ada di pelosok, mereka harus datang dengan diantar. Kemudian pendidikannya yang kurang, orang yang nganterin nggak ada, biaya nganterin juga tinggi, dan itu membuat mereka komplain mereka sangat buruk, sehingga mungkin pada pasien yang kontrol ketiga atau keempat pasien sudah advance glaukomanya. Nah, pada kondisi yang seperti ini biasanya kami lakukan kalau kita evaluasi long compliance-nya, tapi begitu compliance-nya sudah mulai buruk, kita lakukan tindakan, kita lakukan terapi. Menurut Dokter Aulia bagaimana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Dokter Raden Budi Santoso dari Pamekasan nih, peserta dari jauh. Memang seperti itu kondisinya di tempat kita maupun di seluruh dunia. Glaukoma masih merupakan penyebab kebutaan kedua tersering di dunia. Memang salah satu penyebabnya adalah itu, kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan maupun pemahaman pasien. Mengenai kapan kita putuskan untuk mengambil tindakan, memang dilihat tipe glaukomanya dong. Kalau glaukoma sudut tertutup, tidak peduli pasien komplain atau tidak komplain, sebaiknya tetap direncanakan untuk operasi. Beda dengan glaukoma sudut terbuka. Kalau glaukoma sudut terbuka, pasien komplain dengan obat tetes boleh dilanjutkan obat tetes selama TIU terkontrol. Kalau pasien tidak komplain, otomatis TIU tidak terkontrol sehingga sudah menjadi indikasi memang untuk melakukan tindakan operasi untuk glaukoma sudut terbuka. Jadi untuk glaukoma sudut tertutup
kita jangan berlama-lama. Meskipun TIO terkontrol, lebih baik kita rencanakan untuk tindakan sehingga tidak menunggu serangan. Kadang-kadang intermittent ankle closure atau subacute ankle closure itu gitu kelihatannya selama datang ke kita semuanya terkontrol, padahal glaukomanya bisa berlanjut karena serangannya intermittent. Jadi memang apalagi sekarang di era tidak adanya terapi topikal ya, makin berkurang jumlah terapi topikal glaukoma yang tersedia di negara kita, kayaknya tindakan memang menjadi